Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Cantika Laili Sabila dengan NIM 2314010004 dari Kom.A Stambu 2023, program studi S1 Ilmu Komputer USU. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai haki. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Eng Ade Chandra, STMKOM. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat. Selamat menonton. Pemalsuan dan pembajakan produk dapat menyebabkan kerugian besar bahkan kebangkrutan. Bukan hanya produk luar negeri yang sering dipalsukan, tapi juga banyak produk lokal milik pelaku usaha kecil menengah yang disalin oleh sesama pelaku usaha. Padahal hukum itu sudah jelas bahwa itu adalah hal yang salah. Nah, Indonesia punya banyak sekali talenta di bidang industri kreatif. Setiap harinya muncul konten-konten kreatif yang segar, karya anak bangsa yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, karena itu pemerintah menghimbau pada masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk sadar pentingnya hak kekayaan intelektual. Nah, di sini, di video ini saya akan membahas mengenai haki itu dan mengapa haki menjadi penting bagi kita. Baik, pertama-tama kita bahas mengenai apa itu haki. Haki adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu atau organisasi atas karya-karya intelektual mereka. Hak ini bisa mencakup ide, gagasan, penemuan, karya seni, dan juga merek dagang. Nah, objeknya adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang haki. Nah, intinya haki ini adalah hak ekonomi atau memberikan hak ekonomi atas hasil karya intelektual yang diatur secara hukum dan memastikan keaslian ide terjaga. Menurut ppid.brin, Koordinator Kekayaan Intelektual BRIN, Harini Yaniar, dalam paparannya mengatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk kepada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari oleh pikirnya, yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, haki ini punya landasan hukum. Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual tertuang dalam berbagai undang-undang dan keputusan presiden. Di antaranya yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Yang kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten, Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997, Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997, dan Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997. Lanjut ke tujuan haki. Kenapa sih haki ini penting? Nah, para pelaku ekonomi kreatif itu perlu paham kenapa haki ini penting. Nah, dengan mendaftarkan ide atau produk ke haki, pemilik itu nggak perlu khawatir karya mereka diklaim oleh pihak lain. Selain melindungi dari pencurian ide, kepemilikan haki juga bisa meningkatkan yang namanya penghasilan, karena pemilik berhak atas royalti jika ide mereka digunakan oleh orang lain. Jadi misalnya, jika suatu ide telah mendapatkan haki, kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dan ini mengakibatkan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, dan juga investor. Lalu di era digital dengan masifnya penggunaan media sosial, nggak nutup kemungkinan kalau ide kreatif itu bisa jadi viral dan berpotensi besar itu dicuri. Karena itu, untuk mencegah terjadinya klaim atas produk merek bahkan ide kreatif dari pihak-pihak lain yang memanfaatkan situasi, pelaku ekonomi kreatif harus langsung mendaftarkan produknya atau mendaftarkan idenya tuh ke haki. Gak kalah penting, kepemilikan haki juga mempermudah produk menembus pasar global. Tanpa adanya haki ini, suatu produk berpotensi dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang dan gak ada perlindungan rahasia dagangnya, gitu.
Lalu gimana dengan karya kita atau orang lain yang belum dilindungi? Udah pasti karyanya bisa terkena yang namanya pembajakan. Sebagai contoh, yang saat ini marak terjadi di dunia pendidikan yaitu pembajakan buku. Kenapa pembajakan buku ini semakin marak terjadi? Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di antaranya terjadi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap perlindungan hak cipta buku dan kondisi ekonomi masyarakat. Juga kurangnya yang namanya penegakan hukum. Nah, untuk itu butuh yang namanya kesadaran dari masyarakat untuk mengetahui apa itu haki agar karyanya tidak diambil oleh orang lain. Jadi kenapa haki ini penting? Yang pertama, karena haki ini akan mendorong yang namanya inovasi. Ketika seseorang tahu bahwa hasil karyanya akan dilindungi, mereka akan lebih termotivasi untuk menciptakan karya-karya baru. Yang kedua, hak itu penting untuk melindungi hak pencipta dari plagiarisme atau yang namanya peniruan. Nah, ini penting untuk menjaga reputasi dan penghasilan dari para pencipta. Menurut Kompas.com, selain melindungi kekayaan intelektual, tujuan hak secara umum yang pertama itu memberi kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan yang menerima akibat pemanfaatan haki. Yang kedua, memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual. Yang ketiga, mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang terbuka bagi masyarakat. Yang keempat, merangsang terciptanya alih informasi melalui kekayaan intelektual. Yang kelima, melindungi dari kemungkinan ditiru karena ada jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Haki itu sendiri punya beberapa jenis. Yang pertama ada hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan kepada penemu atas hasil penemuan di bidang teknologi, contohnya penemuan mesin atau proses baru. Nah, paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada inventor untuk mengontrol invensi. Invensi ini adalah ide brilian yang diubah menjadi solusi nyata dalam teknologi. Nah, dengan paten ini, kita bisa menjalankan ide sendiri atau memberi izin orang lain untuk melakukannya selama waktu tertentu. Keren kan? Nah, kemudian ada yang namanya paten sederhana. Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Nah, kalau kamu punya invensi baru yang praktis dan bermanfaat, itu bisa didapatkan perlindungan lewat yang namanya paten sederhana. Mudah dan menguntungkan, kayak gitu. Nah, apa sih bedanya paten versus paten sederhana? Paten ini diberikan untuk invensi yang benar-benar baru dan mengandung langkah inventif. Jadi bisa dipakai di berbagai industri. Nah, paten sederhana ini untuk invensi baru atau pengembangan yang sudah ada, asalkan ada kegunaan praktisnya. Paten sederhana punya klaim terbatas, sementara paten bisa memiliki banyak klaim. Jadi paten sederhana biasanya lebih simpel. Kayak gitu. Nah, kriteria invensi yang bisa dipatenkan itu yang pertama adalah baru, dia harus berbeda dari yang sudah ada. Yang kedua, mengandung langkah inventif, jadi harus mewujudkan bagi ahli di bidangnya. Yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri, jadi harus bisa diproduksi atau digunakan secara luas. Nah, masa perlindungan paten itu 20 tahun sejak permohonan, jadi cukup lama untuk memanfaatkan ide brilianmu itu. Nah, yang kedua, paten sederhana ini 10 tahun sejak permohonan. Nah, dengan haki, kita bisa berkarya tanpa khawatir ide-ide cemerlang diambil oleh orang lain. Kayak gitu. Jenis yang kedua itu ada yang namanya hak cipta. Ekonomi kreatif itu kan jadi salah satu andalan Indonesia, bahkan negara-negara di belahan dunia lain, ya kan? Nah, apalagi dengan teknologi yang berkembang super cepat. Karena itu, undang-undang hak cipta tuh harus terus diperbarui dan harus tetap relevan. Soalnya hak cipta itu adalah fondasi utama dari ekonomi kreatif kita. Nah, dengan aturan yang up to date, sektor hak cipta dan hak terkait itu bisa lebih optimal kontribusinya buat perekonomian negara. Jadi semakin terlindungi, semakin berkembang pula deh ekonomi kreatif kita. Nah, hak cipta ini ada untuk menjadi hak eksklusif bagi pencipta atas hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra, bahkan sampai ke program komputer. Simpelnya, dia adalah hak eksklusif buat pencipta atas karya yang mereka buat dari berbagai bidang tersebut.
Nah, definisi hak cipta itu ada yang namanya hak cipta dan juga hak terkait. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif yang otomatis muncul ketika karya itu jadi tanpa harus didaftarin dulu. Nah, hak terkait itu hak khusus untuk pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Nah, ciptaan yang dapat dilindungi itu yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, dan karya tulis lainnya. Yang kedua ceramah, kuliah, dan pidato. Yang ketiga alat peraga untuk pendidikan. Yang keempat ada lagu dan musik dengan atau tanpa lirik. Yang kelima ada drama, tari, dan koreografi. Yang keenam seni rupa dalam berbagai bentuk kayak lukisan, ukiran, kaligrafi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada arsitektur, yang kedelapan ada peta, yang kesembilan ada seni batik, yang kesepuluh ada fotografi, dan yang kesepuluh ada terjemahan, tafsir, dan karya sejenis lainnya. Nah, untuk masa perlindungan hak cipta yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Jadi setelah pencipta itu meninggal baru ditambah 70 tahun. Kayak gitu. Yang kedua program komputer itu 50 tahun sejak publikasi pertamanya. Yang ketiga pelaku pertunjukan itu 50 tahun sejak pertunjukan pertamanya. Yang keempat produser rekaman itu 50 tahun sejak penciptaannya. Yang kelima lembaga penyiaran yaitu 20 tahun sejak siaran pertamanya. Lanjut ke jenis yang ketiga, ada yang namanya hak merek. Hak merek melindungi tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, atau simbol yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa. Nah, merek dagang memberikan identitas unik bagi produk atau layanan. Nah, yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, fungsi pemakaian merek itu yang pertama untuk identitas agar membedakan yang namanya produk dari perusahaan yang berbeda. Yang kedua alat promosi, jadi cukup sebut mereknya orang akan langsung tahu produknya, ya kan? Nah, yang ketiga jaminan kualitas produk. Yang keempat untuk menunjukkan asal barang atau jasa tersebut. Nah, apa sih fungsi dari pendaftaran merek itu? Yang pertama, dia akan menjadi bukti sah pemilik merek. Yang kedua, akan melindungi merek dari penjiplakan oleh pihak lain. Yang ketiga, mencegah pihak lain memakai merek yang sama untuk produk yang serupa. Merek yang kayak gimana sih yang nggak bisa didaftarin? Yang pertama itu dia merek yang bertentangan dengan ideologi, hukum, moral, atau norma umum. Yang kedua, sama dengan barang atau jasa yang udah didaftarin. Yang ketiga, menyesatkan masyarakat. Yang keempat, tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat barang atau jasa. Yang kelima, dia nggak unik atau nggak ada yang membedakan. Yang keenam, dia menggunakan nama atau simbol umum. Terus apa sih yang bisa nyebabin permohonan pendaftaran merek ini ditolak? Yang pertama ya karena mirip atau sama dengan merek yang udah terdaftar, terus yang merek terkenal milik pihak lain, terus merek serupa dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. Yang keempat, menyerupai nama orang terkenal atau badan hukum tanpa izin. Yang kelima, mirip dengan simbol negara atau lembaga resmi tanpa izin. Lalu berapa lama sih perlindungan hukum merek terdaftar? Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Jenis haki berikutnya ada yang namanya desain industri. Desain industri itu melindungi aspek estetika dari sebuah produk seperti bentuk dan tampilan luarnya. Nah, yang dimaksud dengan desain industri itu adalah tentang tampilan luar dan estetika sebuah produk. Jadi mulai dari bentuk, konfigurasi, hingga kombinasi warna yang bikin produk jadi menarik dan unik, yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi, dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Barang, komoditas, industri, atau kerajinan. Nah, bayangin desain keren mobil atau perobotan favoritmu, itulah contoh yang namanya dari desain industri. Desain industri itu dapat didaftarin dengan syarat desain industri yang memiliki kebaruan atau novelty. Dengan catatan, jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang udah ada sebelumnya. Terus yang kedua, desain yang nggak melanggar aturan moral atau norma yang berlaku. Nah, masa perlindungan desain industri ini punya perlindungan eksklusif. Jadi pemiliknya bisa melarang orang lain membuat, menjual, atau menyebarkan produk tersebut tanpa izin.
kayak gitu. Jenis selanjutnya ada yang namanya indikasi geografis. Apa sih indikasi geografis itu? Indikasi geografis adalah suatu tanda yang nunjukin daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Nah, tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari huruf-huruf atau dari unsur-unsur tersebut. Nah, terus siapa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis? Yang pertama itu yang berhak adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tertentu yang memproduksi sumber daya alam, kerajinan, atau hasil industri. Terus pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Terus siapa pemakai indikasi geografis? Nah, pemakainya adalah pihak yang dapat izin dari pemegang hak indikasi geografis untuk mengolah atau memasarkan produk tersebut. Terus dokumen deskripsi indikasi geografis menjelaskan reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang berhubungan dengan wilayah geografis asalnya. Manfaat perlindungan dari indikasi geografis ini yang pertama itu memastikan standar produksi dan kualitas produk, yang kedua melindungi dari persaingan curang dan menjaga reputasi produk, yang ketiga menjaga keaslian produk dan membangun kepercayaan konsumen, yang keempat meningkatkan koordinasi antara produsen lokal dan membangun reputasi produk, yang kelima memperkuat citra daerah dan mendorong yang namanya agrowisata. Nah, indikasi geografis bagaimanakah yang nggak dapat didaftarin? Yang pertama tuh yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan juga ketertiban umum. Yang kedua yang menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya. Yang ketiga yang merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis. Terus, berapa lama sih jangka waktu perlindungan indikasi geografis? Nah, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik produk tetap terjaga, perlindungan itu akan terus berlaku. Kita lanjut ke jenis yang selanjutnya, ada yang namanya rahasia dagang. Itu tuh kita bayangin kayak ada resep rahasia atau strategi bisnis keren yang nggak semua orang tahu nih. Ini yang namanya rahasia dagang. Ini adalah informasi super penting di bidang teknologi atau bisnis, jadi dia punya nilai tinggi karena bisa ngebantu banget dalam usaha. Nah, pemiliknya pasti nggak mau dong bagi-bagi ke orang lain dan nggak mau yang namanya rahasia dagang ini bocor. Nah, rahasia dagang adalah informasi yang nggak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Dia punya nilai ekonomi karena dia berguna dalam kegiatan usaha biar pemilik rahasia dagang ini usahanya tetap lancar. Terus lingkup perlindungan rahasia dagang ini apa aja sih? Jadi rahasia dagang itu melindungi hal-hal seperti cara produksi, pengolahan atau penjualan, serta informasi bisnis atau teknologi yang nggak semua orang tahu tapi punya nilai ekonomis. Terus gimana pelanggaran rahasia dagang tuh bisa terjadi? Yang pertama itu kalau ada orang yang sengaja ngebocorin atau nggak mematuhi kesepakatan buat jaga rahasia ini. Nah, yang kedua, ketika ada yang mendapatkan rahasia itu dengan cara curang, yang jelas akan melanggar yang namanya hukum. Jadi, ketika punya rahasia dagang harus dijaga baik-baik agar bisnis kita nggak kena masalah. Jenis yang terakhir ada yang namanya DTLST. DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah desain 3 dimensi yang keren banget. Dia itu adalah rancangan peletakan elemen-elemen dalam sirkuit terpadu. Jadi minimal ada satu elemen aktif. Nah, desain ini nantinya akan digunain buat bikin sirkuit terpadu alias produk elektronik yang bakal jadi otak dari gadget-gadget kita. Nah, jadi sirkuit terpadu itu adalah produk elektronik yang isinya elemen-elemen canggih yang saling terhubung. Dibikin dari bahan semikonduktor, jadi bisa dalam bentuk setengah jadi atau sudah siap pakai. Nah, elemen-elemen ini bikin sirkuitnya punya fungsi elektronik. Kayak gitu. Nah, DTLST itu gimana sih cara daftarinnya? Daftarinnya nggak boleh sembarangan desain. DTLST harus orisinal atau
asli buatan pendesain, dan nggak boleh desain yang sudah umum atau banyak diketahui oleh pendesain lainnya. Untuk lama perlindungan dari hukum DTLST ini, selama DTLST-mu sudah terdaftar, kita bakal dapat perlindungan hukum selama 10 tahun. Perlindungan ini dihitung dari pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial atau dari tanggal pendaftarannya. Setelah bahas apa itu haki, jenis-jenis haki, dan semacamnya, kita perlu tahu gimana sih cara kita dapetin haki ini. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarin produk, merek, atau ide kreatif, itu sebaiknya segera melakukan pendaftaran ya. Nah, pemerintah itu melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Republik Indonesia udah nyediain fasilitas pendaftaran haki secara daring melalui https ehakcipta.djip.go.id yang bisa diakses oleh para pelaku ekonomi kreatif. Nah, dengan kemudian ini diharapin banyak pelaku ekonomi kreatif yang daftarin produk, merek, atau ide mereka untuk daftarin perlindungan dari haki ini. Selanjutnya kita bahas mengenai konsekuensi pelanggaran haki. Haki itu bukan cuma soal perlindungan, tapi juga soal hukuman berat. Haki itu bagaikan tameng bagi para kreator dan inovator di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi kreatif, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu dan atau musik. Pelanggaran hak cipta bisa membawa masalah hukum yang sangat serius. Sanksinya bukan main-main. Kayaknya nih dalam pasal 113 ayat 1 UU nomor 28 2014 disebutin bahwa pelanggar hak cipta bisa kena pidana penjara hingga 1 tahun dan denda maksimal 100 juta. Cukup bikin ciut ya kan. Nah, buat yang coba-coba melanggar itu bukan cuma aturan formal, tapi efek jerah yang diharapin bisa jaga para kreator tetap aman dan tenang dalam berkarya. Pemerintah Indonesia itu nggak main-main dalam komitmennya melindungi para pemilik hak cipta. Nah, dengan sistem perlindungan haki yang makin solid, pelaku ekonomi kreatif itu bisa bernapas lega. Kayak bayangin kita bisa berkarya, berinovasi tanpa harus khawatir ada yang bakal meniru atau mencuri ide kita. Nah, perlindungan haki ini mastiin bahwa karya kita terlindungi dari klaim sepihak dari pihak lain. Menariknya, seringkali pemilik hak cipta tuh nggak langsung laporin pelanggaran. Mereka tuh mantau terlebih dahulu si peniru sebelum mengambil tindakan hukum. Tapi hati-hati ya, strategi ini nggak berarti si peniru aman. Ari Juliano Gemma tuh jelasin, jika pelanggaran haki seperti peniruan ide atau merek makin terlihat jelas, si pelanggar bisa langsung dibawa ke jalur hukum dan menghadapi sanksi yang berat. Jadi nggak ada jalan keluar yang mudah buat para pelanggar haki. Jadi kita tetap fokus pada karya dan inovasi, bukan pada ketakutan. Dengan haki, kita bisa fokus berkarya dan terus menciptakan inovasi tanpa takut karya-karya kita dicuri. Nah, ini penting banget terutama di industri yang penuh dengan kreativitas seperti saat ini. Dari tadi kita bahas haki. Terus ada nggak sih contoh kasus dari pelanggaran haki ini? Nah, contoh kasusnya adalah kasus legendaris Apple versus Samsung. Jadi pada tahun 2011, Apple itu menuntut Samsung karena dianggap meniru desain iPhone yang super ikonik itu. Apple bilang, "Hey Samsung, desain ponsel kamu kok mirip banget sih sama iPhone." Jadi Apple ini ngeklaim kalau mulai dari bentuk ponsel, tata letak icon di layar, sampai desain ujung-ujungnya yang membulat itu semua dianggap meniru produk Apple. Terus apa sih yang terjadi pada saat itu? Nah, gugatan ini masuk ke pengadilan dan akhirnya pada 2012 pengadilan memutuskan Samsung melanggar paten desain milik Apple. Nah, akibatnya Samsung tuh harus bayar denda miliaran dolar kepada Apple. Nah, kasus ini nggak cuma tentang desain, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya melindungi intellectual property alias hak kekayaan intelektual di dunia teknologi yang terus berkembang pesat. Nah, kasus Apple versus Samsung ini mengingatkan kita betapa seriusnya pelanggaran haki. Jadi bukan cuma soal uang, tapi juga soal kreativitas, inovasi, dan usaha yang dihargai dan dilindungi oleh hukum. Jadi, bagi kita yang mau berkarya di dunia desain, teknologi, seni, atau apapun di dunia kreatif ini, pastiin kita udah daftarin haki agar karya-karya inovatif kita tetap aman dan dihargai. Untuk contoh kasus pelanggaran haki ini di Indonesia ada di tahun 2021. Halilintar Anovial Said dan Lenggogeni Umar Faruk yang dikenal dengan Gen Halilintar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran hak cipta terhadap lagu berjudul Lagu Cantik. Jadi MA menghukum keduanya untuk membayar penalti kerugian sebesar 300 juta kepada pencipta lagu Cantik.
Nah, Gen Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik ini dan ngerekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Gen Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publiserindo yang menaungi para pencipta dari lagu Lagi Cantik. Kayak gitu. Itu contoh dari kasus yang ada di Indonesia. Jadi itulah pembahasan mengenai haki dan pentingnya melindungi karya kita. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Saya sadar bahwasanya video ini masih banyak kurang dan butuh yang namanya perbaikan. Saya mohon saran dan kritik dari Bapak dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton. Untuk referensi video dalam skrip kali ini ada sebagai berikut. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.